Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, perkenalkan saya Mu'tasim Billah, dosen manajemen pendidikan Islam di STAI Ma'had Ali Ahkam Malang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PLS. Nah, sobat mahasiswa, penasaran kan apa itu PLS? Mari kita simak berikutnya. Menurut pendapat ahli, PHKOM mengatakan PLS adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada sasaran didik dalam mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa PLS adalah kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilakukan di luar sekolah untuk memperoleh informasi dalam meningkatkan produktivitas belajar siswa. Sebagai dasar pemikiran PLS ada pada pembukaan UUD RI tahun 1945. Di situ tercantum butir kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna dari kalimat tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang cerdas. Sebagaimana UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 memuat jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non-formal, informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Hal ini tentunya tidak lepas dari sejarah PLS itu sendiri, di mana dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya aspek pelestarian budaya. Berawal dari lingkungan keluarga, dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-menurun. Yang kedua, dari aspek teoritis, di mana tidak satupun lembaga pendidikan, formal, informal maupun non-formal, yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Kemudian ada dasar pijakannya, yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 dan juga Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 1991. Selanjutnya, aspek kebutuhan terhadap pendidikan, di mana kesadaran ini didasari oleh perkembangan ekonomi, iptek, politik, sadar akan kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dari kompetisi menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Dan yang terakhir, keterbatasan lembaga pendidikan, di mana sekolah menyadari bahwa ada keterbatasan waktu dan kesempatan yang tidak bisa diberikan kepada semua mahasiswa, sehingga harus mengikuti penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya dasar hukum PLS, landasan hukum pendidikan luar sekolah, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Adapun bentuk kegiatan PLS ada 3. Pertama, belajar kelompok adalah terjalinnya interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar secara efektif. Yang kedua, magang adalah proses belajar di mana seorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil di bidangnya. Yang ketiga, latihan keterampilan adalah suatu cara sistematik yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Adapun fungsi PLS
Pertama, substitusi pendidikan sekolah. Yang kedua, wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, jembatan memasuki dunia kerja. Yang keempat, suplemen pendidikan sekolah. Dan yang kelima, komplemen pendidikan. Nah, bagaimana perkembangan PLS? Perkembangan PLS pertama diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Yang kedua, diperuntukkan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang ketiga, bahwa PLS terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Demikian penjelasan hari ini tentang konsep dasar PLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.